Hai, halo apa kabar keluarga di rumah? Selamat datang di podcast Cerita di Rumah ya. Jadi wadah yang paling nyaman, paling asik buat bercerita, yang semoga bisa memberikan informasi dan juga memberikan inspirasi buat kita semua. Oke, kali ini ada saya Firna yang akan menemani Anda keluarga di rumah di Cerita di Rumah kali ini. Dan di episode penghujung tahun 2022 kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang istimewa. Kalau nasi goreng tuh enaknya pakai double telur. Oke deh, cantik yang jelas ya. Cantik, punya segudang prestasi, kreatif gitu kan. Dan yang pasti ini bintang tamu kita sangat-sangat banget bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke deh, sudah hadir bersama kita. Tapi jujur ya, sebelum kita sapa nih, begitu dapat brief ya dari tim, ini langsung mikir ya, ini kayaknya sosok yang maskulin gitu kan, sosok yang ganteng gitu, karena namanya itu bener-bener maskulin gitu, tapi ternyata adalah sosok yang cantik dan luar biasa, Mbak Pungki Prayitno. Mbak Pungki apa kabar? Alhamdulillah sehat. Seneng banget loh kedatangan Mbak Pungki ya kali ini episode Cerita di Rumah, karena ini memang edisi spesial di penghujung tahun ya. Mbak Pungki, apa nih kegiatannya? Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang masih sibuk jadi konten creator. Konten creator. Okay. Sibuk TikTokan. Sibuk TikTokan. Jadi Mbak Pungki Prayitno ini panggilannya apa nih? Pungki ya. Dek juga boleh. Dek ya. Biar kelihatan seumuran ya, Pungki aja ya. Atau sis, atau kayaknya kalau manggil Mbak enggak deh, karena kita seumuran sih 11-12. Jadi Mbak Pungki emang adalah seorang lifestyle blogger ya, keluarga di rumah. Jadi tadi lagi masih sibuk bikin konten kreator, sibuk TikTokan, Sibuk konten. TikTokan. Sambil kerja juga sih. Kerja juga ya? Kerja juga, tapi TikTokan nggak boleh ketinggalan. Nggak boleh ketinggalan, oke. Jadi kerja di mana nih? Sekarang kerja di pariwisata di Banyumas. Di Banyumas ya, jadi berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata gitu. Pariwisata Banyumas terutama Pariwisata ya. Banyumas. Wow, luar biasa. Oke deh. Mbak Pungki Prayitno. Jadi Pungki ya. Pungki aku panggil Pungki aja. Boleh. Ya biar kita lebih akrab gitu kan, karena seumuran. Bisa diceritain nggak sih turning point Pungki mengawali sebagai konten kreator itu? Seperti apa sih? Kreator. Jadi mulainya itu tahun 2008. 2008 ya. 2008, berapa tahun yang lalu berarti? Jadi 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Wow. Waktu itu aku adalah seorang mahasiswi galau. Jadi mahasiswi perantauan. Dari Jakarta ke Purwokerto, terus di sini nggak ada mall. Karena dari ibu kota ya, dari ibu kota terus ke Purwokerto. Di sini main kemana gitu, kayak bingung mau main kemana. 2008 kita belum ada mall waktu itu ya. Ya ada, tapi ya nggak sesuai dengan ekspektasi aku, karena aku kan anak ibu kota ya. Biasa dengan mall besar, biasa dengan kehidupan metropolitan. Tiba-tiba di sini adanya Batu Raden. Bener-bener. Gunung, wisata alam gitu, wisata alam yang aku jujur aja nggak terbiasa, dan itu cukup membuat aku homesick pada waktu itu. Jadi kayak aku mau pulang aja ke ibu kota gitu. Jadi pertama kali datang ke kota Purwokerto tuh 2008. 2008, kuliah 2008. Jadi karena kuliah ya. Karena kuliah di Purwokerto. Terus, ya itu tadi, bingung mau ngapain. Dan aku dulu merasa nggak cocok berteman sama orang-orang sini, karena aku nggak ngerti kulturnya mereka waktu itu. Jadi kalau main sama warlock ya, warga lokal di sini agak-agak ini ya, rooming ya. Iya, rooming, bingung, bahasanya nggak ngerti, bercandanya juga aku belum paham waktu itu. Tapi itu dulu ya. Sekarang aku sudah menjadi warga lokal juga. Sudah ngapak ya. Oke deh. Jadi akhirnya gitu ya. aku menulis. Akhirnya aku cari teman di sosial media. Gitu. Aku menulis, aku bikin video, aku foto, supaya aku nggak gabut dan nggak galau tinggal di kota yang aku nggak tahu ini pada waktu itu. 2008. Jadi 2008. Mulai terjun bikin konten-konten gitu itu 2008. Resminya. Apa yang pertama kali dibikin sama Pungki?
Yang pertama kali dibikin itu khas mahasiswa sih. Waktu itu bikin tulisan di blog judulnya mahasiswa pemakan kertas. Mahasiswa pemakan kertas. Itu gimana? Kayak aktivis bumi banget lah, aktivis global warming. Aku nulis tentang mahasiswa pemakan kertas bahwa dalam setahun kita kuliah itu kita mengkonsumsi sangat banyak kertas untuk tugas kuliah. Betul sekali. Belum revisi-revisi dosen, dan waktu itu cukup viral pada waktu itu ya. Pada waktu itu yang view itu ribuan, karena merasa banyak yang relate. Bener banget ya. Kayak kita ngejahatin bumi cuma demi revisi yang dosen pembimbing nggak ACC. Jadi kalau para dosen menyimak ini ya, tolong. Tapi kayaknya sekarang udah paperless ya, udah lumayan ya, udah mulai. Jadi memang dulu termasuk waktu kuliah aktif gitu ya, Pungki ya. Aktif karena nggak ada kerjaan. Karena nggak ada kerjaan. Maksudnya aktif di kegiatan mahasiswa juga. Kalau di kegiatan mahasiswa nggak terlalu. Tapi waktu itu kayak aku tuh aktivis LSM, ada LSM, aku ikut LSM tentang perempuan, tentang pemberdayaan, terus ada LSM tentang global warming, aku ikut juga. Itu emang suka ya, bukan karena latah? Enggak, karena nggak ada kerjaan sebenarnya. Jadi 2008 karena nggak ada mall di Purwokerto, belum ada mall, belum ada yang bisa dijadikan tempat tujuan ya untuk hangout gitu. Jadi lebih aktif ke kegiatan-kegiatan kuliah gitu ya. Akhirnya jadi aktivis. Jadi gara-gara nggak ada mall jadi aktivis. Jadi aktivis dan sekarang beralih ke konten kreator. Itu gimana sih caranya Pungki untuk menggali bakat gitu ya, menggali ketertarikan gitu untuk terjun ke dunia konten kreator gitu? Sebenarnya dulu kan karena aku mau banyak bersuara ya. Awalnya itu kayak tentang penghijauan, tentang sampah, tentang dulu itu kasus aborsi lagi tinggi-tingginya di kalangan mahasiswa. Tahun berapa tuh? 2008. Wow, itu sex education itu masih sangat-sangat tabu gitu ya. Dan aku tahu lewat blog, lewat tulisan, lewat citizen journalism, aku bisa bersuara dan ternyata didengar. Ternyata banyak yang baca gitu. Ternyata apa yang aku suarakan itu dibaca oleh ribuan orang. Wow, dan itu tahun 2008 ya. 2010 aku gabung ke Kompasiana. Itu citizen journalism. Di situ aku nulis, yang nge-view itu puluhan ribu. Setiap tulisanku tentang aborsi, tentang fenomena ayam kampus, itu yang view puluhan ribu. Dan di situ nulis. Di situ aku ngerasa suaraku didengar. Gitu. Jadi sejak saat itu aku ngerasa dengan menjadi seorang content creator, dengan menjadi seorang blogger, menulis, itu apa yang mau aku suarakan itu didengar dan sampai ke telinga yang mau aku kasih. Sampai akhirnya dapat penghargaan dari Kompasiana waktu itu ya? Dari kumpulan mak blogger sama Kementerian Kominfo. Itu tahun 2014 ya. Jadi dapat penghargaan dari kumpulan emak blogger ya sebagai Sri Kandi Blogger Indonesia. Sri Kandi Blogger Indonesia tahun 2014. Jadi 2014 kira-kira keluarga di rumah lagi ngapain nih sibuknya, tapi si Mbak cantik yang satu ini sudah memiliki segudang prestasi. Selain dapat penghargaan itu, apalagi nih Mbak? Kayaknya banyak prestasi yang pernah ditoreh seorang. Kalau zaman-zamannya jadi blogger ya. Karena sekarang kan aku sudah mulai mengurangi blogger ya. Karena menurut aku blog sekarang udah sedikit yang baca. Iya. Karena sudah beralih zamannya ke video singkat gitu ya. Zaman-zamannya jadi blogger itu aku sering banget yang namanya menangin lomba blog yang hadiahnya ke luar negeri. Wah, pantesan jalan-jalan kalau lihat di medsosnya Mbak Pungki, bisa disebutin Instagramnya? @pungki_prayitno. @pungki_prayitno. Boleh di-follow langsung ya. Jadi udah keliling Indonesia bahkan ke luar negeri. Sebagian hadiah dari penghargaan-penghargaan itu ya. Kalau yang ke luar negeri itu semuanya itu gratis. Wow. Kemana aja? Baru ke Thailand, Singapura, Malaysia. Tapi semuanya gratis. Wow, itu sendirian, perjalanan trip sendirian atau bersama keluarga? Waktu itu belum nikah ya kali ya? Udah nikah. Oh, udah nikah. Bareng keluarga atau? Mostly sendiri sih. Lebih enak juga. Iya. Wow, luar biasa. Jadi selain dapat penghargaan gitu, terus masih nulis juga, apalagi nih kegiatannya selain itu? Yang uniknya gini, waktu aku sering memenangkan lomba blog atau lomba menulis, itu kebanyakan yang menang adalah tulisanku tentang Banyumas.
Wow, padahal sebenarnya Mbak Pungki ini bukan asli Banyumas. Jadi kenapa? Apa yang bikin tertarik gitu untuk waktu menulis itu Banyumas? 2015 kalau nggak salah. Ya. Itu ada lomba menulis kampung halaman. Oke. Lomba menulis tentang kampung halaman, hadiahnya ke Thailand. Hadiahnya ke Thailand. Dan aku jadi juara utama waktu itu. Judulnya apa yang ditulis? Judulnya Pulang ke Purwokerto. Pulang ke Purwokerto. Wow, itu skala nasional ya? Skala nasional ya. Hadiahnya ke Thailand. Jadi waktu itu disuruh cerita tentang kampung halaman dan buat aku pulang itu ke Purwokerto gitu. Okay. Jadi aku kayak menemukan kampung halaman tanpa aku pernah lahir di sini. Oke. Gitu. Jadi merinding loh bener. Iya, jadi setelah anak Jakarta ini galau hidup di Purwokerto. Berjalannya waktu ternyata aku malah cinta gitu tinggal di sini dan itu jadi tulisan-tulisan aku yang mengenalkan Banyumas ke luar ya. Waktu itu yang view sangat banyak dan itu aku jadi bangga gitu kayak tanah yang gak pernah aku lahir di sini tapi ternyata membawa aku punya pengalaman yang sangat hebat gitu sampai bisa keluar negeri gratis dibayar itu karena aku bercerita tentang Purwokerto, tentang Banyumas. Wow, luar biasa ya. Applause buat Mbak Pungki karena bener-bener ini dengernya merinding ya. Thanks to Mbak Pungki yang sudah membawa Banyumas gitu kan, bercerita tentang Banyumas dan menganggap Banyumas itu adalah kampung halamannya tanpa dia sebenarnya lahir nggak di sini gitu ya. Jadi kalau yang orang asli Banyumas harusnya ini ya sedikit tergugah gitu kan. Ini luar biasa banget loh. Jadi hadiahnya ke Thailand waktu itu ya. Hadiahnya ke Thailand. Itu tahun berapa berarti Mbak? 2015 ya. Oke. Jadi ada buku mungkin yang akan ditulis gitu seputar kampung halaman? Pulang ke Purwokerto? Nggak tahu ya kalau siapa tahu ada ya. Buku aku itu ada buku apa yang pernah ditulis? Buku terbit itu tentang parenting malahan. Oh gitu, tentang parenting ya. Oke. Lebih ke apa nih Mbak? Judulnya Drama Mama Papa Muda. Drama Mama Papa Muda ya. Ini penting banget ya karena itu tentang kehidupan realistis pasangan muda yang berumah tangga. Oke. Ini tahun berapa ditulis? Aduh lupa tahun berapa ya? 2000. Lupa itu 2014-an kalau nggak salah. Jadi di mana kita bisa membaca buku itu? Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Pada waktu itu ya, waktu buku itu terbit itu dijual di seluruh toko buku. Oke. Di Indonesia. Wow, luar biasa. Di Gramedia itu ada. Di Gramedia ada. Tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, itu udah lama. Oke deh, seru banget ya. Jadi keluarga di rumah kalau dengerin ceritanya Mbak Pungki tadi emang banyak sekali kegiatan positif yang dilakukan Mbak Pungki ya, terutama dalam hal tulis menulis gitu kan, dunia penulis ya. Nah, memulai membuat tulisan itu gitu, apa sih yang dilakukan gitu ya sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang positif gitu, tulisan yang positif dan juga bermanfaat untuk banyak orang gitu. Apa nih tipsnya Mbak? Semua berawal dari keresahan sih sebenarnya. Kayak apa yang aku rasakan, apa yang bikin aku gelisah itu yang aku tulis. Gitu. Kayak banyak tempat-tempat di Banyumas yang ini tuh indah banget. Bahkan tempe mendoan itu menurut aku adalah tempe paling lezat di dunia. Oke. Setuju ya. Yang salah satu tulisan aku yang pernah viral itu ada satu kalimat yang mendoan itu di gigitan pertama itu akan meninggalkan Banyumas di hatimu. Wow. Gitu kayak jadi tuh, first bite-nya itu benar-benar kena di hati gitu ya. Itu tuh tempe enak banget gitu. Dan itu nggak ada di mana-mana, itu cuma ada di Banyumas. Apa sih makanan apa enak banget ya bisa dan enak itu, ini gitu ya. Kayak aku merasa itu dunia harus tahu. Gitu. Jadi biasanya berawal dari keresahan itu akhirnya itu aku jadiin konten, aku jadiin tulisan supaya kegelisahan aku itu didengar. Disalurkan dan bisa didengar dan bermanfaat bagi orang. Jadi biasanya karena aku anaknya overthinker ya. Mau tidur aja mikirin negara kadang. Aku kalau mau tidur tuh mikirnya Bapak Jokowi kalau mau tidur mikir apa ya gitu. Pikiran aku sebelum tidur adalah aku mikirin Bapak Jokowi mau tidur mikir apa. Aduh, ini nih bener-bener sosok yang tapi itu aku kerja bener-bener dedikasi. Aku kerja, aku ke klinik dulu. Klinik kita facial dulu, ada masker segala. Dan itu modal ya? Itu modal. Oke. Jadi worth it banget kalau misalnya dibayar sama para klien gitu kan. Jadi
karena aku tahu mereka juga kerja dan mereka tuh manusia loh, bukan admin yang endorse ya, itu iya selalu ngapres gitu ya, nggak bisa. Jadi cara menjaga hubungan baik yang menganggap mereka sama-sama kerja itu sama-sama ya. Aku kerja untuk Instagramku atau untuk kontenku, kamu kerja untuk perusahaan. Karena kalau aku memposisikan diri sebagai artis, itu bisa saya ya nantilah belum deadline. Oke. Jadi profesional ya. Menganggap diri sama mereka kita sama-sama kerja. Dan mereka juga pasti dikejar-kejar bosnya. Mana nih pergi belum posting? Benar-benar. Dan kalau followers sendiri gimana? Cara menjaga followers sih, followers gitu. Ada yang suka DM gitu. Ya, Awalnya biasanya kalau DM. Tapi apakah memegang sendiri atau ada asisten atau ada satu ada yang bantuin tapi hasilnya oke, jadi berasa lebih kedekatan itu ada gitu. Kalau ya? balas-balas DM itu aku balas. Itu sih aku lebih ke untuk kejaga ya. Aku selalu bilang angka berapapun di like Instagram kita itu manusia sama kayak gitu. Yang dia mengeluarkan waktunya untuk nge-like, walaupun cuma 2 orang, karena itu aku menghargai prosesnya. Kayak dan aku mensyukuri loh, alhamdulillah yang like 2. Karena itu orang lain, siapa yang mau nonton, melihat muka saya yang lagi joget, maksudnya diri sendiri aja kadang nyaman sih jogetannya gini gitu kan. Ini ada orang lain yang mau like, orang lain mau like, itu aku bersyukur sih. Jadi cara aku menjaga hubungan baik karena aku mengapresiasi mereka, aku bersyukur atas mereka. Berapapun juga deh. Walaupun view storyku lagi anjlok, lagi cuma 100-200, ya alhamdulillah. Dan buat aku mereka tetap ya karena mereka aku dibayar gitu. Jadi ini motivasi juga buat keluarga di rumah yang memang lagi merintis gitu ya, menjadi seorang content creator gitu. Jadi nggak perlu risau, nggak perlu takut juga kalau yang like itu cuma 1, 2, 5 gitu ya. Karena itu artinya tetap ada yang suka gitu ya. Ada yang meluangkan waktunya gitu ya tadi ya untuk nge-like apa yang kita ya berarti mereka lagi di rumah lagi scroll terus ngeliat aku terus mereka berhenti dulu lihat like dia. Jadi itu sangat-sangat ini ya itu aku loh, muka aku loh yang like ibu-ibu di ujung Purwokerto ini yang lagi lenje-lenjehan di Instagram ditonton dan di like gitu ya. Oke, luar biasa. Oke, jadi mungkin dengan segala kesibukan yang sekarang sudah bekerja gitu ya, ada mulai ditinggalkan kantornya, ada mulai sedikit-sedikit ditinggalkan apa gimana nih? enggak sih, Enggak ya, tetap ya, cuman nggak seproduktif dulu ya. Nah, rencana ke depan apa nih Pak? rencana ke depan aku lebih pengen di balik layar sih sebenarnya. Oke, contohnya Jadi kayak aku ada beberapa teman yang sekarang dari mereka followersnya 0, sekarang mereka followersnya 100.000. wow, Itu aku bantu sama mereka followersnya. dan itu ada Mbak Pungki di balik itu. Iya, dan kok aku lebih happy gitu. Oke. Merasa sudah melewati itu semua gitu ya, dan pengen membantu teman-temannya seperti itu. Wow, ya. Jadi sekarang aku lebih banyak nge-manage teman-teman. Ada beberapa anak memang yang followersnya sekarang udah ada yang 100.000, ada yang 200.000 tiktoknya. Mereka apa lah ya kamu? Jadi gimana? Dan ngeliat mereka tumbuh terus itu aku happy banget. Oke, wow, luar biasa. Sama ya. Oke, luar biasa ya. Dan kalau tadi udah sering disinggung gitu, suaminya support apalagi pada saat menulis yang baby news tadi yang bos sepatu ya. Jadi seberapa penting sih peran keluarga ya antara suami dan anak yang sekarang udah 10 tahun udah SD dan kayaknya udah ngerti banget ya kalau emaknya adalah sosok yang famous banget dan luar biasa aktif. Gimana nih perannya? Keluarga. Kalau mereka, kalau nggak ada mereka kayaknya aku ada di mana sih. Oke, itu jawaban yang sangat mengharukan dan Bahkan anak aku itu kalau dia ketemu orang kan anaknya siapa? Coba follow ibu aku tuh. Sampai tahu ibu dia. jadi sudah sebangga itu ya sama anak yang baku Jiwo, si ganteng Jiwo ya. Tapi dia kata teman-temannya dia kamu nge-game? Iya, kamu kalau mau belajar game pasti pakai ibu aku gitu. Kamu nge-game loh, jadi bangga ibunya seorang ibu.
itu buat aku wow gitu. Dan itu sebagai marketing ya. Bisa memberdayakan Jiwo ya. Halo Jiwo, mama ada di sini. Oke deh, jadi luar biasa. Jadi selain keluarga ya, suami ya, kali kita juga ada anak ya, keluarga, orang tua gitu di sana di ibu kota juga udah sangat-sangat support pastinya ya. Sangat gitu ya. Ya, aku sih kalau teman-teman nggak terlalu berharap mereka akan mendukung aku. Mereka diem aja itu buat aku udah support gitu. Karena banyak orang-orang yang teman apa yang mereka lakukan itu jadi negatif di mata teman-temannya. Dan aku bersyukur teman-temanku itu happy dengan apa yang aku lakukan. Jadi aku dapat endorsan, aku dapat apa gratis. Mereka happy aja itu aku udah seneng banget. Iya bener ya, karena ngerasa wah temen aku nih kayaknya sering banget dapet endorsan gitu ya, happy ya. Dan ada nggak sih keinginan dari mungkin tadi ya yang diceritain teman-teman ya, yang tadi followersnya sedikit terus akhirnya dibantuin sama company gitu kan biar naik gitu ya, followersnya jadi banyak gitu. Sampai sekarang masih ada teman-teman yang seperti itu? Masih ada beberapa lagi proses, ada yang udah bisa dilepas. Luar biasa itu seperti ini ya, kepuasan tersendiri bisa membuat teman happy juga dan siapa tahu bisa seperti Mbak Putih juga ya. Udah lewat sih, udah lebih. Wow, beberapa udah lebih. Dan itu kepuasannya lebih ya, kebahagiaannya lebih ya. Ya beberapa memang aku tantang. Akhir bulan ini kamu harus lebih follow aku. Wow. Itu setiap yang aku pegang, pasti aku tantangin. Oke, dan ada yang sudah melebihi. Udah semuanya udah lebih. Dan tidak ada perasaan yang gimana gitu. Malah exciting gitu, enggak ada ya. Makanya itu yang aku bilang support teman itu kalau di dunia kreatif itu sesimpel kita happy mereka happy atau kita dapat job kita dapat endorsement mereka karena banyak di luar sana yang ketika kita dapat endorsement temennya nggak suka temennya nggak terima itu banyak banget aku dapat ceritanya jadi dikelilingi teman-teman bahkan teman yang buat aku makanan gratisnya mereka senang itu aku senang banget ya lihat temen yang dan aku senang benar-benar dan nggak semua lingkungan seperti itu gitu ya. Alhamdulillah banget. Biasa. Oke, mungkin ada pertanyaan yang dari beberapa yang sudah join di Instagram live-nya di rumah living Coffee and Living. Belum ada kan? Belum ada ya. Oke deh, yang pasti nanti share ini kita akan tayangin ini ya lagi ya di YouTube di channel YouTube kita di Coffee and Living. Dan yang pasti mungkin luar biasa sekali. Jadi ya berawal dari keresahan ya. Sebenarnya keresahan itu yang dialami sama Mbak Putih. Jadi kalau ada di antara di keluarga di rumah ya, selain keresahan itu kayak insecure gitu kan, kecemasan atau ada yang bahaya di sekitar gitu kan, itu juga bisa ternyata menjadi kayak ini ya modal suara ya untuk menyuarakan gitu ya. Jadi apa namanya, jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk mengeluarkan apa yang ada di pikiran hati gitu ya, dan jangan takut berekspresi kalau memang itu dibutuhkan gitu ya untuk ketenangan jiwa gitu ya. Kayak aja tidur aja mikir negara. Oke deh, mungkin thank you banget udah hadir di sini di cerita di rumah, dan luar biasa banget, sukses buat Muki Prayitno. Jangan lupa sekali lagi follow Instagramnya @mukiprayitno ya. Luar biasa sekali tamu kita, spesial banget ya di episode penghujung cerita di rumah kali ini. Oke, sekali lagi thank you banget sama keluarga, sukses selalu dan oke.